Oke. Oke teman-teman, Bismillah, 11 orang. Terima kasih atas atensinya ya, bergabung di channel Jabis. Ya, jadi mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau belajar digital marketing, strategi gitu kan. Pokoknya ini akan menjadi channel rujukan teman-teman yang mau belajar bisnis ya seperti itu ya. Namanya juga jago bisnis ya teman-teman seperti itu. Nah, saya mulai dari frameworknya dulu teman-teman ya. Seperti biasa, kita akan bicara tentang kerangkanya dulu ya. Nah, pertama teman-teman, ini ada 8 step ya. Bagaimana kita bicara strategi launching. Mungkin kalau strategi launching itu terlalu tinggi ya. Tapi memulai bisnis online itu kayaknya lebih tepat. Launching itu kayak image-nya kayak apa ya? Terlalu berat lah untuk teman-teman itu kan. Kalau misalkan diganti dengan 8 step cara memulai bisnis online kan sama aja sebenarnya. Betul Kak? Ganti Cara kata-katanya. diganti kata-kata aja ya biar teman-teman nggak roaming nanti ya. Launching itu kayaknya terlalu tinggi gitu kan seperti itu ya. Oke. Atau 30 menit ke depan ya saya akan sharing bagaimana sih step-step launching gitu kan. Apa yang perlu disiapin dalam memulai launching gitu kan. Walaupun ya ini slide-nya ada sekitar 200 ya. Nah, yang pertama teman-teman yang harus disiapin adalah Anda harus punya goal. Itu dulu. Baik itu goal bisnis, baik itu goal relaunching, ya, baik itu eh, relaunching, apapun itu harus ada goal bisnis. Misalkan saya tanggal 1 Januari 2025 akan membuka bisnis eh, umroh misalkan, mau buka bisnis atau membuat buku atau launching buku, bebas silakan. Ya, nah silakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gitu kan, teman-teman harus punya prototype. Prototype itu ya semacam brosur, semacam katalog gitu kan. Mungkin ini belum kita launching besar-besaran, tapi sudah ada gitu, sudah ada. Ya, jadi persiapannya sudah ada. Maka di sini ada namanya produk, prototype. Gambaran produknya seperti apa? Seperti itu. Di sini sangat detail kita siapin. Terus yang ketiga teman-teman, eh, kita perlu yang namanya timeline atau preparation gitu kan. Mulai dari sosmednya, mulai dari kontennya gitu kan. Untuk launching itu kan nomor 7 ya, untuk nomor 7 ya. Sebenarnya nomor 1 sampai nomor 6 ini sangat penting gitu. Jadi yang perlu disiapin itu sebenarnya 6 step sebelumnya itu Pak Aryo. Gitu. Jadi kalau kita mau launching Jabis gitu kan, mau launching Jabis di Pekanbaru gitu ya. Maka yang saya tanyakan adalah tanggal berapa dulu? Kita fixkan dulu. Maka di sini ada namanya eh, internal launch, ada pre-launch, ada launching, ada after launch gitu kan. Terus yang terakhir adalah evaluation monitoring gitu. Nah, bahkan sebelum kita bicara launching, kita harus ada penawaran gitu. Apa penawaran? Apa penawarannya gitu kan. Ya seperti itu. Nah, saya akan cerita bagaimana cara saya launching buku ya, buku EBET. 3 kali saya launching dan alhamdulillah cukup bagus ya antusiasnya ya. Nah, dari 8 step ini teman-teman silakan dipraktekin ya. Ini salah satu case saya 50 juta hanya dalam waktu 1 bulan. 100 dari lepatnya lebih 2 minggu sih sebenarnya. Tapi kalau dibilang persiapan dan sebagainya itu sekitar 1 bulan. Nah, jadi ini studi case-nya ya. Nah, maka harus ada timeline-nya dulu. Jadi Anda harus membuat timeline. Jadi sebelum kita launching harus ada timeline. Makanya tadi di framework itu teman-teman tadi harus ada timeline. Makanya eh, nomor 3 itu timeline. Nomor 3 itu timeline. Makanya sebelum kita bicara timeline, waduh, kita harus ada jadwal dulu. Jadi kalau misalkan Pak Aryo, nggak usah jauh-jauh Pak Aryo. Pak Aryo, kita kan sekarang kan sistemnya kan sudah fokus ke mitra ya Pak Aryo. Ya, ya udah.
Pak Aryo kapan siap untuk jualan produknya Jabis? Persiapannya apa aja? Langsung aja Pak. Bulan ini targetnya mau berapa? Gitu. Contoh ya, Pak Aryo, ini sekaligus saya mau buka slide juga. Kebetulan saya mau mau merapikan mitra-mitra kita gitu Pak. Pak Aryo, kita launching bertahap ya Pak Aryo, boleh ya? Tolong dijawab. Rencana mau launching kapan? Timeline-nya seperti apa? Silakan ditulis. Buat catatan Pak Aryo, monggo. Kalau bisa game plan-nya itu 7 kali 3 Pak. 7 hari internal, 7 hari eh, 7 hari soft launching, 7 harinya itu launching. Jadi game plan-nya itu 3. Ya, internal, soft launching, sama launching gitu. Kalau 3 bulan kelamaan. Kalau 2 minggu berarti butuh waktu 6 minggu. Berarti 1 bulan, 1 bulan 1 minggu. Ya 14, 30. Kalau 21 hari itu lebih enak tuh. Kalau mau kecil lagi per 5 hari. Jadi 5 hari internal, 5 hari soft launching, 5 hari grand launching. Seperti itu. Kalau kayak gini nih, apa yang perlu di reset dulu, Coach? Yang ngapain di reset kan sudah produknya udah jelas ya bis produknya apa. PR-nya bagaimana Oh, jangan mau launching Jabis Pekanbaru kan itu. Berarti ya, nanti ya. nanti disiapin apa ruangannya. Itu kan soft launching dulu. Terus untuk 10 pendaftar pertama gratis dulu gitu kan. Untuk awareness aja gitu. Terus marketing kitnya nanti kita buatin websitenya gitu Pak Rio. Ya. Karena kan sekarang kan fokus kita kan pembinaan mitra gitu. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Saya dapat omset 52.824. Dan ini hanya 1 bulan. Tepatnya 2 minggu. Tapi secara persiapan dan sebagainya juga dua, 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 1 sampai 2 bulan lah gitu ya. Tapi secara efektifnya itu kalau kita open itu 1 sampai 2 minggu. Silakan teman-teman ada yang tanyakan monggo terkait strategi launching. Itu yang pertama teman-teman ya. Yang pertama. Nah yang pertama itu goal. Tujuannya teman-teman apa? Gitu. Tujuan teman-teman apa? Misalkan mau membuka cabang Jabis Pekanbaru, mau membuka cabang Jabis eh, Kalimantan, Sumatera, harus ditulis. Gitu. Oke, sekarang Pak Aryo tak jadikan studi case ya Pak Aryo ya. Nah, Pak Aryo, tujuannya apa Pak Aryo? Ya, tujuannya untuk memaksimalkan potensi untuk Jabis Pekanbaru gitu, Pak. Ya, itu bukan tujuan Pak. Jelas Pak. Tujuannya gitu. Launching tanggal berapa dengan target berapa, gitu Pak. Harus ada targetnya. Oh, Misalkan penjualan e-course 50 juta, penjualan buku 50 juta, gitu Pak. Ini oh, sampean termasuk mentoring 01 Pak, karena baru per hari ini saya lagi fokus ke mitra per hari ini ya. Gitu. Ya mungkin mungkin kalau untuk jadwal yang lain bisa jadwal yang lain, tapi untuk hari ini sekaligus saya record untuk saya upload di YouTube soalnya gitu. Ya, Happy Ads launching. Launching. Apa Pak? Boleh Pak? wah, belum ada persiapan nih kok kalau sekarang ini ditodong. Loh, gini, nggak usah dibuat ribet Pak. Ah, Sederhana. Sampai pengen launching tanggal 1 Januari 2025. Kan lima. sederhana itu. Dengan Oh, gitu. target berapa gitu kan. Sesimpel itu Pak. Ah, Jangan dibuat ribet. Kenapa mitra-mitra ini eh, susah bertumbuh? Karena dia terlalu overthinking aja gitu loh. Nanti gimana gitu kan. Aduh, kayak gitu. Berat Pak, kayak gitu Pak ya. Oke. Ayo Pak, berapa Pak? Teman-teman ya yang saat ini di on di Zoom, silakan eh, chat ya di komen apa itu ya. Nah, ini slide-nya teman-teman ya. Tingkatkan penjualan dengan strategi launching atau jago launching seperti itu ya. Oke. Tadi yang pertama tadi ya kan. Yang pertama tadi kita bicaranya adalah goal. Maka yang pertama harus ada goal. Harus ada goal. Ya teman-teman ya, harus ada goal. Goalnya seperti apa? Nah, smart goal kalau bisa ya. Contoh misalkan ya.
memiliki, ya kan, omset miliaran itu kan tujuan. Bisa diukur nggak? Saat ini 50 juta menambah 10 bisnis baru, masing-masing omset bisnisnya 1 juta, 30 juta mitra. Ya. Jadi saya ingin punya 10 bisnis baru 2025, seperti itu ya. Saya pengen punya 33 mitra yang masing-masing omsetnya 1 juta gitu kan. Jadi saya pengen Pak Aryo itu 1 juta gitu. Itu namanya goal, Pak. Amin. Ya. Nah, maka di sini teman-teman ada target tuh. Wah, ini masih lama targetnya ya. Eh, Nanti kita revisi lah ya. Oke. Terus yang kedua, prototype R&D. Jadi R&D itu adalah produk. Ini contohnya waktu saya launching jagung ikan for property waktu itu. Ya. Sebelum saya launching, saya buat prototipenya dulu. Kayak apa kurikulumnya. Kalau Anda jadi mitranya Jabis, Anda nggak perlu prototipe. Karena kita udah ada e-course-nya, Pak Aryo. Jadi nanti iklannya itu gini. Telah dibuka Jabis cabang Pekanbaru. Khusus bulan ini dapatkan diskon 50% belajar digital marketing gratis bersama Jabis Pekanbaru. Nanti masuk WA banyak, Pak. Gitu kan. Harganya 1 juta. Untuk 10 pendaftar pertama cukup bayar 50% saja. Hubungi admin di bawah ini. Nanti untuk 10 pendaftar pertama free mentoring selama 4 kali pertemuan Zoom bersama Jabis Pusat. Nah, itu namanya, Pak. Itu launching. Gitu. Ya. Jadi gimmick-gimmicknya seperti itu. Ya. Oke, ini contohnya ya. Oke. Terus yang kedua, teman-teman, harus ada timeline. Ya, harus ada timeline. Ya. Timelinenya apa? Preparationnya apa? Ya. Maka kita harus punya timeline seperti ini, Pak. Saya terapkan, Pak, di Iklus Singkran Property juga hasilnya luar biasa. Gitu. Ya. Saya ingin menurunkan ilmu saya kepada mitra-mitra saya gitu. Sekarang ya. Per hari ini ya, per hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat insight-nya ya. Oke, ini sosmednya, Pak. Marketing kitnya seperti apa, akun TikToknya seperti apa, dibuat akunnya, Pak, ya. Jadi Jabis mana Pekanbaru gitu. Tulis aja, Pak, Jabis Pekanbaru. Man. Terus websitenya jabispekanbaru.com. Nah, terus atau pekanbaru.jabis.id gitu kan. Terus grupnya seperti apa, Google bisnisnya seperti apa. Kita nggak mungkin kita launching kursus digital marketing kalau Google Map aja nggak ada di sana kan gitu. Ya, gimana Pak? Udah ada gambaran Pak kira-kira? Ya, ya. Kalau Pak Aryo ini nggak kerja atau fokusnya di jadi pengusaha, harusnya itu langsung dieksekusi Pak ini Pak. Karena sayang ya. Nah, ini contoh-contoh konten-kontennya. Nah, ini contohnya teman-teman. Ya, kebetulan saya ini jadi mentor di Jabis. Saya sebagai Chief Manager, Community Manager. Jadi jabatan yang saat ini dibutuhkan di masa depan adalah digital marketing strategis, Chief Manager, Community Manager. Tugasnya apa? Tugasnya membuat komunitas berwilayah. Tugasnya membuat ya eh, mentor-mentor manajer atau mentor-mentor eh, mitra yang ada di wilayah. Nah, yang keempat, kita bicara sales funnel. Harus punya sales funnelnya. Harus belajar tentang sales funnel, harus belajar tentang lead magnet, belajar tentang produk yang murah, produk utamanya apa. Ya, habis itu untung maksimalnya seperti apa. Jadi jelas gitu, teman-teman ya, jelas. Bagaimana cara mendatangkan organik, bagaimana cara iklan, bagaimana ya intinya yang berhubungan dengan digital marketing itu salah satunya tiga. Ini akhirnya kita iklan. Ini kita iklan kita. Jadi nanti tinggal diganti aja Pak. Jabis Pekanbaru. Itu pasti Pak, saya pastikan. Kalau jenengan praktekin, dahsyat nih. Ya. Jadi PR-nya Pak Aryo coba mulai ditata strategi launching Jabis Pekanbaru seperti apa. Nanti dirapikan Pak Aryo ya. Oke. Jadi
bulan ini saya benar-benar fokus mendampingi mitra-mitra sih. Ah, nah ini contohnya waiting listnya, jadi grup-grup yang kita buat waktu itu. Terus JV Partner. JV Partner tuh berarti gini, Pak Aryo. Sekarang kan Pak Aryo kan jadi cabangnya Jabis ya, mitra Jabis. Nanti Pak Aryo bisa punya mitra lagi di bawahnya. Apa ya Pak Aryo ya? Nanti mitra-mitra ini yang akan ngajar, mitra-mitra ini yang akan kolaborasi, gitu, ya kan? Atau nanti ikut pusat atau apa. Terus yang keenam penawaran yang menarik. Ya, harus ada penawaran. Ini kita belum launching, Pak. Penting nggak Pak strategi launching, Pak? Penting banget ya, penting banget serius ya. Bang. Karena ini judulnya ya, cara memulai bisnis online pun saya pikir relate loh dengan materi ini. Betul nggak Pak? Ayo, Pak Adi, betul? Betul, betul. Jadi siapapun orangnya dari 14 orang ini di Zoom, yang Anda saat ini pengen punya produk, saatnya di launching. Yang saat ini pengen punya jadi reseller, Anda meluncing program reseller. Artinya apa? Anda harus apapun bisnisnya, apapun produknya, pasti harus ada penawaran, ya kan? Nggak mungkin nggak ada penawaran. Nah, contoh misalkan, diskon 40 juta pembelian unit. Oke, mendapatkan potongan 40 juta untuk pembelian cash. DP 5 juta, terima kunci. Rumah komersil di kota Cirebon cuma bayar 5 juta, termasuk biaya KPR, biaya notaris, dan seterusnya. Ya ini penawaran. Terus, nah di sini baru launching, Pak. Ya, baru launching di sini. Nah, di sini ada namanya grand launching ya. Waktu saya launching e-course, e-course properti waktu itu. Iya, ini parade properti ya waktu itu. Ini namanya grand launching. Grand launching itu berarti sudah nggak boleh cacat. Program harus sempurna. Gitu. Ya, sama, kalau kita mau launching Jabis, ya nggak boleh. Slide-nya harus ada, ruangannya harus oke, modulnya harus ready, semuanya harus ready. Nggak boleh kita ada cacat. Gitu. Kan udah launching, Pak. Kenapa nggak dievaluasi, Pak, waktu pre-launching? Waktu pre-launching tuh boleh salah. Soft launching tuh boleh salah, tapi grand launching nggak boleh. Nah, kedelapan, evaluasi. Nah, semua harus diukur, teman-teman ya. Harus diukur. Nah, selanjutnya adalah coming soon. Jadi iklan lagi, launching lagi. Ini strategi launching saya yang buku ke berapa ya? Buku saya yang Pak Prabowo. Launching atau relaunching. Sama polanya. Ya. Nah, ini studi case bagaimana cara saya buat kolam, terus siapin umpan, masukkan ke dalam ikan, kasih makan, oke, pancing. Ya. Terus closing lah kelas mentoring dan seterusnya. Nah, oke, teman-teman. Dari 8 step strategi launching, silakan ada yang tanyakan monggo. Jadi saya pikir ini sangat keren. Bagi teman-teman yang ingin belajar strategi launching, belajar eh, ikut aja kelas-kelasnya Jabis atau ikut mentoring Jabis atau Jabri saya lah ngobrol-ngobrol gitu. Atau komen di kolom eh, chat ya atau di YouTube boleh gitu. Silakan Pak Aryo, dapat gak insight-nya? Pak Aryo, silakan Pak Aryo. Oke, Pak. Siap, Pak. Kerjakan PR-nya dulu, Pak. Dan teman-teman, saya ulang ya. Ini saya launching buku yang pertama. Terus saya launching buku yang kedua, teman. Polanya juga sama. Ini saat saya launching 9 mantra waktu itu, ya. Terus saya launching juga Facebook Marketplace. Polanya sama, Pak. Ini persiapan modulnya waktu itu. Gimana strateginya launching? Sama polanya, Pak. 1 sampai tanggal 7 intra launch. 8 sampai tanggal 20 pre-launch. 21 sampai 32 launching. Sama nggak polanya? Pendaftaran affiliate tanggal 7 sampai tanggal 9. Use member. Stepnya sama. Buat produk, persiapan launching, persiapan sumber daya, pusat traffic,
partner, pembuatan penawaran, pre-launch, launching, monitor. Nah, sama kan? Sama. Ini tak gunakan juga untuk launching ekor saya. Hmm, Polanya sama. Jadi kalau pertama, kebetulan teman-teman. Tapi kalau berulang-ulang itu ada pola. Nah ini contohnya. Pelaksanaan, tanggal pelaksanaan, durasi pertemuan, itu. Pematerinya siapa, pertemuan pertama apa aja. Kita strategi launching ini. Nah ini, saya dapat omset 35 juta. Lumayan lah ya, 35 juta ya. Nah, saya punya mitra baru 22 mitra, 70 klien baru, 20 member baru, 6 klien baru. Hasil apa? Dari launching. Oke, ada lagi nggak ya? Nah, terus, itulah intinya. Ya, monggo, ada yang tanyakan monggo. Oke, buka ya teman-teman message-nya ya. Oke, saya ulang teman-teman ya, strategi launching yang perlu Anda siapin kalau Anda mau sukses di launching, maka pertama adalah Anda harus punya goal. Anda harus punya goal, tujuan yang jelas. Mau berapa omsetnya, mau berapa piece penjualan, mau berapa, pokoknya harus ada goal. Yang kedua, Anda harus punya prototype. Produk seperti apa yang akan di launching. Kalau buku berarti daminya. Sebelum di launching harus cetak dulu tuh 5 buku. Ya, itu ya Pak Ade ya. Nah, setelah kita menemukan prototipe, baru timelinenya apa? Oke, minggu pertama, tanggal 1 sampai tanggal 7, internals. Terus tanggal 7 sampai tanggal 14, soft launching. 14 sampai tanggal 21, grand launching. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 7 itu boleh salah, Pak. Kan internal launch. Ya kan? Tanggal 7 sampai tanggal 14 itu soft launching. Masih boleh salah. Tapi saat launching itu nggak boleh salah. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, merancang sales funnel. Bagaimana kita merancang sales funnel? Bagaimana kita merancang strategi funnel? Bagaimana customer journey-nya seperti apa? Ya kan? Apakah langsung jual produk atau langsung nyari reseller atau buat kolam atau Anda buat lead magnet? Itu di sini dibahas. Terus yang kelima adalah cari affiliate. Di Jabis ini saat ini kita lagi berbanyak mitra, berbanyak affiliate. Karena apa? Untuk menjualkan produk-produk yang sudah kita launching, Pak Dio. Oke ya Pak Dio ya. Nah, yang keenam itu penawaran action plan. Penawaran yang menarik apa? Apa yang menjadikan teman-teman harus bergabung dengan kemitraan, bergabung dengan produk Anda, bergabung dengan investasi yang berhubungan dengan penawaran, hajar. Nah, baru teman-teman. Yang ketujuh, dan launching, posting, sosial media, YouTube channel, iklan, dan semua. Kenapa? Karena kita sudah punya 1 sampai nomor 6. Kalau kita sudah punya nomor 1 sampai nomor 6, maka nomor 7 tinggal meledak aja. Yang kedelapan tentunya evaluasi. Kalau sudah evaluasi, kembali ke nomor 1 lagi, nanti relaunching lagi, launching produk baru, launching bisnis baru, launching program baru, semua yang berhubungan dengan produk segera di launching, yang berhubungan dengan bisnis segera di launching, yang berhubungan dengan layanan segera di launching. Maka, oke teman-teman ya, mungkin itu ya untuk eh, strategi launching dari saya. Silahkan kayak mau kalau mau diskusi langsung chat di kolom YouTube atau channel-channelnya yang ada di Jabis.